Jumpa lagi dengan Ardos Channel. Nah, pada sesi ini saya akan menjelaskan ya pada pertemuan ke-12 ya kuliah kita secara online dengan topik ya relevant cause for decision making ya. Nah, sebelum saya jelaskan saya mau buat penjelasan secara umum. Nah, di mana dikatakan bahwasanya biaya relevan ini terjadi apabila ada berbagai alternatif yang ada. Ya, contoh, mana lebih relevan kita rasa? Kita, ya, kalau andaikan kita mau bepergian ke Rantau Prapat, dengan kita bepergian naik bus. Menurut Anda, mana yang lebih relevan? Nah, menurut Anda yang relevannya adalah yang naik bus, tetapi menurut saya yang relevannya adalah naik kereta api. Kita lihat, ya, bagaimana argumennya. Nah, dikatakan bahwasanya relevan itu apabila ada lebih dari dua alternatif. Nah, relevan harus ada tolak ukurnya. Yang pertama, dari segi biaya. Yang kedua, dari segi kepuasan. Nah, kepuasan inilah yang dikatakan sesuatu keputusan yang tidak bisa dinominalkan. Kita contohnya begini. Kalau andaikan saya naik kereta api ke Rantau Prapat, biaya yang saya korbankan untuk naik kereta api round trip pulang pergi contohnya habis 300.000. Nah, kalau saya naik mobil pribadi, ya. Nah, tentunya biaya yang saya korbankan adalah ada biaya bahan bakar, ada biaya parkir di jalan, ya. Nah, kemudian biaya makan di jalan dan lain. Oke. Nah, kemudian biaya yang tidak bisa dinominalkan tadi, kalau andaikan saya naik kereta api, ada kepuasan yang saya peroleh. Saya bisa dengan istirahat, dengan full saya istirahat mulai dari Medan sampai Rantau. Kalau naik mobil, bagaimana bisa saya istirahat? Ya. Nah, itu dia. Persoalannya kalau dia naik mobil, kepuasannya adalah bisa singgah kemanapun yang kita mau. Contoh, kita bisa singgah ke bengkel, contoh. Ya, nah bisa kita beli oleh-oleh. Kalau naik kereta api kan nggak mungkin singgah di bengkel. Ya, itu dia ya. Itu dari segi kepuasan yang tidak bisa kita kuantitatifkan. Oke? Nah, itulah dia contoh. Atau seperti ini. Mana yang lebih relevan menurut Anda? Seorang laki-laki yang ganteng dengan seorang laki-laki yang tidak ganteng. Kalau dari segi kuantitatifnya Anda tidak bisa mengukurnya. Tapi dari segi ganteng dengan tidak ganteng, maka Anda akan bisa memutuskan mana yang lebih relevan menurut Anda. Itu dia. Kenapa bisa kita putuskan lebih relevan? Karena ada dua atau lebih alternatif yang ada. Oke guys ya. Nah, baik, sekarang kita perhatikan. Ya. Nah, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang relevan. Oke. Nah, dikatakan di sini bahwasanya sebuah biaya relevan adalah biaya yang berbeda dari alternatif yang ada. Biaya yang berbeda. Nah, yang kita bahas di sini adalah dari segi biaya. Mana yang lebih relevan? Ya, tentunya bagi kita adalah biaya yang lebih kecil itu yang lebih relevan. Ya, ini bahwasanya available cost, ya, biaya yang dapat dihindari, ya, adalah biaya yang dapat dieliminasi, ya, dari sebahagian atau secara keseluruhan, ya, yang dapat dieliminasi baik dia keseluruhan atau ya perbagian. Oke. Nah, di sini dikatakan kategori biaya yang tidak akan pernah ya relevan. Yang pertama ada sunk cost, ya, ada biaya tertanam. Ya, biaya tertanam itu ambil cangkul, Anda korek tanah, Anda tanam. Nah, itulah biaya tertanam. Pas ya? Oke, nah baik. Sunk cost. Biaya tertanam adalah adanya suatu kebijakan yang dilakukan di mana efek kebijakan tersebut akan merugikan perusahaan. Atau dengan kata lain, kebijakan yang diambil sekarang tidak dapat merubah ya apa yang akan terjadi pada kemudian hari. Contoh seperti ini. Sekarang kita adakan mobil, dengan kebijakan sekarang mesin, kita adakan mesin. Nah, setelah berjalannya waktu, mesin ini menghasilkan produk yang bisa dikatakan tidak terlampau menguntungkan atau merugi. Sehingga di tengah jalan ini akan ditutup. Nah, ini dikatakan
ketika ini tidak diteruskan, maka ada biaya tertanam pada mesin tersebut, atau saya katakan itulah harga perolehannya ketika kita beli, ketika berjalannya waktu, ada yang sudah kita gunakan, ada yang belum kita gunakan. Nah, yang belum kita gunakan itulah contoh tadi 100 juta mesin selama 5 tahun. Berarti penyusutannya adalah 200.000 kalau dia garis lurus, 20 juta, kan gitu. Nah, kalau kita gunakan selama 2 tahun, berarti ada 40 juta yang sudah menyusut. Berarti nilai yang masih ada pada mesin itu tinggal 60. Yang 60 itulah yang dikatakan biaya tertanam apabila mesin tersebut tidak digunakan lagi. Itulah dikatakan sunk cost. Itu tidak akan pernah relevan. Ya. Nah, kemudian ada future cost that don't differ, ya, between the alternative. Adanya suatu biaya pada masa yang akan datang yang tidak akan berbeda, ya, yang tidak akan berbeda di antara alternatif, maka itu dikatakan tidak akan pernah relevan. Apa contohnya biaya di masa yang akan datang yang relevan apabila berbeda biaya pada masa yang akan datang? Contoh seperti ini. Kalau andaikan kita akan menonton ke bioskop, akan menonton dengan alternatif kalau kita menyewa film. Berarti ada dua alternatif di sini. Akan menonton ke bioskop atau akan menyewa film. Nah, ini berbeda biayanya. Ya, berbeda biaya. Maka mana yang lebih relevan kita rasa untuk yang akan datang? Kan itu yang akan datang karena belum kita laksanakan. Akan menonton, akan menyewa. Ada dua alternatif. Mana yang lebih relevan? Nah, itulah yang dikatakan biaya masa depan yang relevan. Tapi di sini biaya masa depan yang tidak akan, ya, atau dengan kata lain akan sama dia, tidak berbeda. Contohnya apa? Contoh biaya penyusutan tahun depan, ya, kalau dia menggunakan garis lurus, maka itu tidak akan relevan. Kenapa? Dia akan sama terus menerus, ya, akan sama. Itulah yang dikatakan ini. Kalau dia sama, berarti tidak relevan. Tapi kalau dia berbeda, maka ya itu relevan. Oke? Nah, baik. Berikutnya, ya, analisis biaya relevan. Ada dua tahap. Yang pertama, analisis biaya yang eliminasi biaya dan pendapatan, ya, yang tidak berbeda di antara alternatif. Yang kedua di sini, ya, mengenai biaya dan pendapatan yang berbeda di antara alternatif, ya, keputusan yang diambil. Oke. Nah, contoh di sini, contoh yang pertama, ini suatu, ya, suatu perjalanan di mana ada seorang student, ya, ingin melakukan perjalanan ke Boston, ya, dia akan ke New York. Dia student di Boston. Dia ingin melakukan perjalanan ke New York. Nah, di mana jarak tempuh dia kalau dia naik mobil itu berkisar 230 mil. Ya. Nah, taksiran biaya yang akan dia keluarkan ini dia. Annual straight line depreciation, penyusutan mobilnya, ya, 1 tahun $2.800 per milnya 0,280. Kemudian cost gasoline, ya, cost gasoline ini bahan bakarnya 0,05 per mil. Kemudian annual cost of auto insurance, ya, biaya asuransinya tahunan $1.380 per milnya 0,1380 dengan jarak tempuh 1000 mil, ya. Kemudian maintenance pemeliharaan 0,065. Kemudian biaya parking fees at school, ya, biaya parkir di sekolahnya 360 per milnya 0,036. Kemudian total biaya 0,569, ya, per mil. Oke. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwasanya tambahan informasi ada reduction in result value of car, ya. Ada pengurangan nilai jual daripada kendaraannya per milnya 0,025. Artinya, semakin kita gunakan kendaraan kita, nilai jual kembali akan semakin kecil, turun, ya.
Kemudian round trip train fare-nya kalau dia naik kereta api pulang pergi berkisar $104. Kemudian benefit of relaxing ya. Nah, keuntungan dari segi ketenangan kalau dia naik kereta api tanda tanya. Nah, ini tadi kita bahas tadi di awal, ada dia keputusan yang tidak dapat dikuantitatifkan, ada keputusan yang dikuantitatifkan. Ya. Nah, di sini dikatakan kalau dia naik kereta api, ada kepuasan yang diperoleh. Kepuasannya apa? Ketenangan. Ya, tetapi itu tidak bisa kita ukur. Tidak bisa kita ukur. Kemudian cost of putting dog, ya. Ini biaya penitipan hewan peliharaan, ya, $40. Kemudian benefit of having car, ya. Keuntungan dia kalau dia bawa mobil di New York, artinya bisa jalan-jalan ke sana ke sini. Nah, itu juga tidak bisa diukur. Ya, tidak bisa diukur. Kemudian hassle of parking, tingkat kesetresan mencari parkir di New York. Kenapa? New York ini kota ramai. Mencari parkir susah. Maka kesetresan kalau dia bawa mobil itu juga tidak bisa diukur. Kan nggak mungkin, stresku 1 juta lah, nggak mungkin. Ya, atau sama seperti halnya, kecantikanmu bisa nggak diukur? Kecantikanmu 1 jutanya bisa? Tidak ya? Itu dikatakan suatu kenikmatan yang tidak bisa diukur. Oke? Nah, kemudian biaya parkir ya per harinya ini dia $25 ya. Maka kalau kita lihat ya, kita lihat di sini. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ya, biaya mobil tersebut ya ini bersifat sunk cost, ada yang tertanam ya. Oke, dan tidak akan relevan, maksudnya harga pokok mobil itu kan sudah kita beli. Kalau dengan mau nggak kita pakai juga kan ya. Oke, jadi biaya untuk mobil itu dikatakan sunk cost, itu nggak bisa kita ukur sebagai relevan atau tidak. Oke, karena keputusan karena dia udah pasti tidak relevan. Kemudian biaya asuransi juga ini dikatakan not relevan. Kenapa? Dipakai atau tidak dipakai, mobilnya asuransinya tetap jalan. Itu ya, itu tidak relevan. Oke. Nah, kemudian dikatakan di sini biaya pemeliharaan. Pemeliharaan mobil kalau dia pakai ya, mobil tersebut tentunya akan ada biaya pemeliharaan atas mobil. Ya. Nah, biaya pemeliharaan ini dikatakan relevan. Kenapa? Karena jarak tempuhnya sangat jauh. Ya, jarak tempuh sangat jauh. Oke, tentunya ada biaya pemeliharaan atas mobilnya. Nah, biaya pemeliharaan itu dikatakan relevan. Kalau dia nggak pergi keluar kota, maka biaya pemeliharaan itu ya bisa dikatakan hampir tidak ada kalau yang rutin. Karena ini perjalanannya khusus jauh. Kemudian non-lease school parking ini tidak relevan. Parkir dia di sekolahnya di Boston itu tidak relevan. Kenapa? Karena dibayar bulanan. Mau dia datang ke sekolahnya, mau tidak datang, itu sudah dibayar. Maka itu dikatakan ya tidak relevan. Ya. Maka kalau kita ambil kesimpulan, inilah yang relevan. Bahan bakar semakin jauh jarak tempuhnya, bahan bakarnya semakin besar. Maintenance pemeliharaannya juga demikian. Ya, jarak 460 dikali per milnya, jarak tempuhnya 460 mil, ya. Kemudian reduction in source-nya, nilai pengurangan nilai jual mobilnya, ini dia. Kemudian parkir di sekolahnya, ya, parkir di New York ini juga bersifat relevan, ya. Karena 2 hari dia di sana, per harinya 25 totalnya ini. Sehingga total biaya kalau dia bawa mobil berkisar 114. Padahal kalau dia naik kereta api hanya 104. Maka bisa dikatakan kalau dari tolak ukur saya juga selain biaya juga ada kepuasan, maka akan saya pilih. Tapi ada juga di sisi lain, nggak masalah biayanya besar, ya, tetapi ada kepuasan yang luar biasa yang saya peroleh. Saya bisa menikmati perjalanan, saya bisa singgah dimanapun yang saya mau. Kemudian selama di New York, saya bebas mau kemana saja dengan mobil saya. Nah, kalau kepuasan itu mau saya ambil, biar meskipun ini lebih tinggi biayanya, maka inilah saya katakan relevan. Sekali lagi,
Relevan atau tidak relevan tergantung penilaian kita. Kita mau yang relevan yang bagaimana? Gitu ya. Kalau di perusahaan tentunya adalah dari segi biaya. Kalau bisa biaya yang lebih kecil produksinya, itu yang relevan. Itu ya. Oke. Baik. Nah, kemudian di sini yang kedua, suatu perusahaan apakah diperhadapkan apakah menggunakan mesin lama atau mesin baru? Ada dia menggunakan. Kalau mesin lama ini kondisinya, ini dia kalau kondisi baru. Ya. Nah, di mana di sini bahan bakunya sama, tetapi tenaga kerjanya dengan menggunakan mesin baru dapat memperkecil biaya tenaga kerja. Artinya semakin zaman semakin maju, penggunaan teknologi semakin tinggi, penggunaan tenaga kerja akan menurun. Betul ya? Nah, di sini ini ada penghematan biaya. Kemudian biaya overheadnya dan lain-lain. Kemudian ada biaya sewa, rent of new machine. Ini kan ada mesin karena menggunakan mesin lama. Tapi dengan menggunakan mesin baru, biaya sewa, ada biaya sewanya berkisar 3.000. Nah, yang 15 inilah yang dikatakan diferensial ya, benefit. Ya, ada keuntungan differential revenue. Sedangkan ini yang 3.000 ini dikatakan differential cost. Ada perbedaan dari segi pendapatan, ada perbedaan dari segi biaya. Dari segi pendapatan berarti muncul ada pengiritan. Dari segi ini biaya, muncul biaya yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Biaya apa? Biaya sewa. Ini yang kedua, ya. Maka secara total differential cost and benefit ada 12.000. Ya, ada 12.000. Baik, ya. Maka di sini ya ada terjadi pengurangan decrease in direct labor cost-nya berkisar $15, tetapi terjadi muncul meningkat ya biaya rental tetapnya 3.000. Sehingga secara total ada saving ya berkisar 12 ya. Nah, berikutnya membuat analisis yang menunjukkan apakah suatu lini produk, segmen organisasi harus dilepas, ditutup atau dipertahankan. Saya kira ini sudah pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ini diperhadapkan pada satu departemen yang sifatnya rugi. Nah, persoalannya apakah ini kita pertahankan atau kita teruskan? Maka di antara biaya yang ada pada departemen ini kita harus analisis. Ya. Apa analisisnya? Yang pertama kita lihat kalau departemen tersebut dipertahankan, maka biaya mana yang tetap ada? Kalau departemen tersebut dilepas, maka biaya mana yang tetap ada? Itu harus kita pertimbangkan. Mana biaya yang akan hilang juga mengikuti departemen tersebut akan ditutup, atau ditutup pun departemen itu, biaya itu tetap ada. Apa saja itu kita lihat? Ya. Nah, bahwasanya kalau kita lihat di sini ada variabel manufacturing cost. Ini jika tutup departemen ini akan hilang. Kemudian variabel shipping juga demikian, commission juga demikian, ini akan hilang. Nah, sedangkan general factory overhead, biaya overhead umum ini nggak akan hilang. Ditutup pun departemen ini nggak akan hilang. Kemudian salary of line ya manager ini akan hilang. Ditutup departemen ini ya hilang. Tapi kalau depresiasi ya depreciation ini nggak akan hilang. Ditutup departemen ini tetap tinggal. Ya tetap tinggal. Kemudian advertising biaya iklan ini akan hilang, biaya sewa juga akan hilang, ya. Oke, kemudian general administratif baik. Ya, nah di sini kalau ditutup tadi akan ada kehilangan ya marginnya sebesar 300 ya. Kemudian biaya tetapnya ya fixed cost-nya, salary manager, kemudian advertising, rent factory space-nya ini akan ya. Maka total akan terjadi kerugian ya di Seventech-nya 40.000 ya. Nah, di sini kita lihat secara keseluruhan ya. Nah, ini tadi kita katakan ini tetap tidak akan hilang
kemudian biaya depresiasinya juga tidak akan hilang, kemudian general administratifnya juga tidak akan hilang, ya. Sehingga total di sini 140. Kalau ditutup kerugiannya 140, artinya apa? Akan semakin besar kerugiannya. Kalau dipertahankan ini ruginya adalah 100.000. Kalau ditutup ini kerugiannya 140. Maka kalau ditanya mana lebih relevan? Maka lebih relevan adalah kita pertahankan karena kerugiannya lebih kecil dibanding kalau kita tutup. Oke guys ya. Baik. Kemudian membuat atau membeli, ya. Ini di sini, ya. Bahan baku, direct labor, variable overhead dan lain-lain silakan Anda perhatikan, ya. Maka kita lihat di sini direct labornya kita kalikan dengan ini 20 unit, 9 kali 20 dan seterusnya, ya. Namun depresiasi ini kalau dia membuat atau membeli ini tidak akan berpengaruh. Ini akan tetap ada, ya. Ini juga demikian, general factory overhead-nya ini tetap ada. Jadi membeli atau membuat ini tidak diperhitungkan. Oke, jadi yang diperhitungkan kalau dia membeli itu direct material, direct labor, variable overhead, ya, kemudian supervisor salary, sehingga total 340. Kalau dia beli dari luar 500. Maka kalau mau diperhadapkan, mana lebih baik, membuat atau membeli? Maka kalau dilihat dari sini, maka lebih baik membuat karena lebih kecil biayanya, ya, 340, 500. Tapi beda dengan hal seperti ini. Ini kalau membeli, ada suatu perusahaan mengambil suatu kebijakan, ya, bahwasanya kalau dia membeli dari luar, dia akan dapat menyewakan ruang departemen tersebut, ya. Ada gudang atau kantor yang seharusnya membuat, tapi karena tidak jadi membuat, membeli dari luar, ini bisa disewakan. Nah, biaya sewa tersebut kalau dimanfaatkan itu akan dapat memperkecil biaya pembelian dari luar. Tapi ketika dia membuat bahan bakunya tadi, maka yang seharusnya bisa disewakan nggak jadi disewakan, itulah nanti yang dikatakan opportunity cost. Perhatikan nanti kasus kita, ya. Nah, baik. Membuat analisis yang menunjukkan apakah suatu pesanan khusus harus diterima. Saya kira ini pembahasan kita lanjut minggu depan, ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita, ya. Mohon Anda perhatikan tugas Anda. Yang pertama L13.2, yang kedua L13.3, dan yang ya saya kira cukup dua saja, ya. L13.2, L13.3 pada halaman 367. Itu tugas Anda kerjakan selama 5 hari setelah selesai kuliah kita. Saya kira cukup pertemuan kita. Selamat malam, Horas.